Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Tugas ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas video dari mata kuliah Dakwah Islamiyah bersama Bapak Dr. Zainal Effendi Hasibuan MA. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa bersua melalui video ini. Lebih dari itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik, pedoman dalam menjalani kehidupan ini untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan ke ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliaulah sebagai suri tauladan, sebagai contoh bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku, pada video ini saya ingin membagikan suatu pesan, di mana pesan ini sangat amat singkat tapi sangat amat mendalam. Pesan ini yaitu dalam Al-Quran surah At-Takwir ayat 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa aina tazhabun?" Maka engkau mau kemana? Ayat ini sangatlah singkat tetapi sangat amat mendalam, langsung menusuk ke hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita sendiri, bertanya kepada kita, engkau mau kemana? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan bahwa segala perbuatan itu ada konsekuensinya. Jika kita melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insyaallah konsekuensinya adalah kita akan mendapatkan pahala. Begitu juga sebaliknya, jika kita melakukan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka konsekuensinya adalah dosa. Dan yaumil hisab nantinya, jika pahala kita lebih banyak daripada dosa kita, maka insyaallah kita akan masuk ke surga. Tetapi jika ternyata dosa kita yang malah lebih banyak daripada pahala kita, maka kita akan dijerumuskan ke neraka. Tujuan dari perjalanan hidup ini adalah, tujuan akhirnya itu cuma ada dua, yaitu engkau mau ke surga atau mau ke neraka. Makanya jika mau ke surga, maka lakukan apa yang diperintahkan Allah. Tapi jika ingin ke yang sebaliknya, maka berbuatlah sesuka Anda. Di dalam Al-Quran, di surah Az-Zariyat ayat 56, Allah sudah mengatakan bahwa apa sebenarnya tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, apa sebenarnya tujuan kita berada di bumi ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah jelas
bahwa tujuan kita ada di muka bumi ini adalah sebagai abdul, sebagai Abdullah, abdi Allah. Tetapi kita lihat di realita, di kehidupan kita, bahkan bisa jadi kita termasuk di antaranya. Kita sudah tahu bahwa perbuatan itu adalah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang kita masih terlena. Kita masih ikut-ikutan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Contohnya, kita sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, jika ditanya engkau mau kemana, maka jawabannya tentu mau ke kampus, mau ke perpus, mau kuliah. Engkau di kampus itu mau ngapain? Mau belajar, menuntut ilmu. Habis itu mau ngapain lagi? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah begitu, ternyata terkadang pas waktu ujian, kadang masih ada di antara kita yang maaf cakapnya mengkopek ataupun tidak jujur dalam ujian. Padahal kita sudah tahu bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan hidup kita ini sebenarnya mau kemana? Jika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, jadi kemana sebenarnya tujuan kita? Apakah ke surga atau malah sebaliknya ke neraka? Maka jika ditanya engkau mau kemana, maka jawaban yang terbaik adalah inni zahibun ila rabbi sayahdin. Maka jawaban yang terbaik adalah saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang terbaik. Maka jika ditanya engkau mau kemana, maka jawabannya adalah inni zahibun ila rabbi sayahdin. Saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Maka Allah pun menjawab, yahdin, maka saya berikan petunjuk. Maka orang-orang yang segala perbuatannya itu ditujukan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikannya petunjuk, akan memberikannya pedoman, mulai dari dia bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Semuanya ada pedomannya. Bagaimana apa doanya bangun tidur, bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita berbuat, apa saja yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, semuanya diatur, semuanya ada pedomannya. Maka itulah jawaban yang terbaik. Maka saya berpesan kepada kita semua, baik saya pribadi maupun semuanya, kita semua, kita perbanyaklah amal kita. Kita banyakkanlah amal-amal kebaikan kita. Semoga tujuan kita nantinya adalah